Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sahibil jamali wal kamal. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi azza wa jal. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya di pagi hari ini. Nikmat yang paling besar dan nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam dan iman dalam hati kita. Karena nikmat ini merupakan salah satu nikmat yang bisa mengantarkan kita menuju kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak. Dan dengan nikmat ini pula Allah akan mempertemukan kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang agung ini. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah diterangkan ada seorang ulama yang mengajarkan sebuah doa di mana dalam doa ini mengandung ungkapan rasa syukur terhadap nikmatul Islam. Bunyi doa tersebut, Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sangat bagus untuk kita lazimkan, untuk kita rutinkan dibaca setiap hari. Di kitab yang sama diterangkan ada orang saleh yang membaca doa ini ketika berada di Jabal Arafah. Kemudian di tahun berikutnya orang saleh ini hendak membaca doa yang sama di tempat yang sama pula. Kemudian ada suara tanpa rupa yang disebut dengan hatif. Suara itu mengatakan, Mahlan ya Abdullah, hatta nafruga min kitabi thawabiha fil amil maldi. Wahai hamba Allah, santai dulu. Jangan baca doa itu lagi. Karena kami para malaikat belum selesai mencatat pahalamu di tahun yang kemarin. Subhanallah. Doa ini begitu singkat, namun begitu mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, halaman 137 diterangkan, Syekh Abdul Qasim Al-Hakim ditanyakan oleh salah satu muridnya. Murid tersebut bertanya, wahai Syekh, hal min dzambin yanzi'ul imana minal abdi? Wahai Tuan Guru, apakah ada dari sekian banyak dosa yang dilakukan oleh manusia yang bisa mengakibatkan dicabutnya keimanan dari hati manusia? Kemudian Syekh Abdul Qasim Al-Hakim menjawab, salah satu asya tanzi'ul iman minal ibad. Ada 3 dosa yang menyebabkan iman dan Islam seseorang dicabut dari hatinya. Awwaluha adamu syukri ala ni'matil Islam. Yang pertama adalah tidak mensyukuri terhadap nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira bahwa nikmat ini merupakan nikmat yang kecil, nikmat yang sepele, sehingga kita tidak mensyukurinya kepada Allah. Ini adalah nikmat yang besar, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Islam, bisa jadi Allah akan mencabut imannya dari hati orang tersebut. Wasaniha, yang kedua, tarkul khauf ala dhahabil Islam. Tidak merasa khawatir terhadap hilangnya nikmat Islam dalam hatinya. Artinya kita selaku manusia harus selalu ada perasaan khawatir dan takut. Jangan-jangan Allah akan mencabut keimanan kita. Karena banyak kita temukan dari berbagai macam cerita. Ada seorang syekh yang terkenal yang namanya Syekh Barsiso. Di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal dia sudah mempunyai ribuan santri. Bahkan dikatakan santrinya bisa terbang apalagi kiainya. Namun Allah berkehendak lain,
di akhir kehidupannya Islamnya, imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa tsalisuha, yang ketiga dari dosa yang bisa mengakibatkan dicabutnya keimanan dari hati manusia adalah az-zulmu ala ahli Islam. Zalim, berbuat zalim kepada umat Islam. Hal ini perlu kita hindari. Jangan sampai kita kepada teman kerja, kepada tetangga kita berbuat zalim. Sesama teman, sesama sahabat mestinya harus saling merangkul, harus saling mendukung, harus saling support untuk sama-sama berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi keimanan kita, menjaga ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita kelak menghadap kehadratnya dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.